Salah seorang pengusaha yang bergerak di bidang komputer, di wilayah Kabupaten Simelu Aceh, Denny Satria, menjadi korban penipuan yang mengaku dari Direktorat Jenderal Pajak. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Kronologis kejadian berawal dari panggilan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal, pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, OTK mengaku dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam perbincangan tersebut, OTK mengarahkan korban untuk mendownload aplikasi DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yang tujuannya untuk memudahkan segala urusan yang berkenaan dengan perpajakan usaha. Lalu korban mendownload aplikasi yang diarahkan oleh OTK. Setelah selesai mendownload, OTK meminta korban untuk registrasi dengan ketentuan mentransfer e-materai sebesar Rp10.000. Kemudian komunikasi antara OTK dengan korban berhenti, lantaran korban tidak memiliki e-banking untuk mentransfer, dan dilanjutkan besoknya pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, OTK menghubungi korban kembali melalui panggilan WhatsApp, terkait dengan registrasi yang dikenakan biaya e-materai. Akhirnya Denny Satria, korban, membuat e-banking BSI, Bank Syariah Indonesia, lalu mentransfer biaya registrasi e-materai sebesar Rp10.000. Lalu korban mengkonfirmasi kepada OTK sekira pukul 10.25 waktu Indonesia Barat, bahwasanya telah melakukan transfer biaya registrasi. Selang 4 menit, sekira pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, korban mengecek saldonya. Ternyata ada proses transaksi yang dilakukan oleh OTK sebesar Rp3.150.000 dengan bank yang sama, yaitu Bank Danamon atas nama Nanda Novita Ramadhani, nomor rekening 003685666451. Setelah itu barulah korban menyadari, bahwa yang mengaku dari Direktorat Jenderal Pajak telah menyadap handphone miliknya, ternyata mereka adalah sindikat penipuan dengan modus perpajakan. Semoga melalui kejadian tersebut dapat menjadi pengalaman bagi kita semua, karena banyak cara para penipu untuk melancarkan aksinya dengan berbagai modus. Diharapkan tidak ada korban penipuan lagi yang menimpa di tengah masyarakat, baik dari kalangan pengusaha maupun dari kalangan pejabat. Tetaplah waspada, dan waspada dengan orang yang tidak dikenal. Modus penipuan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja akan terus mengincar kita. Demikian sekilas info MNTV Jurnalis, Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Satria yang beralamat di Desa Air Dingin, menceritakan bagaimana saya kena tipu yang mengaku dari salah seorang pejabat dari Ditjen Pajak. Lalu saya angkat teleponnya. Setelah itu melalui WA. Setelah itu percakapan kami itu dia suruh saya untuk membuka aplikasi, ada link, tujuannya untuk mempermudah saya melihat di situ pajak tahunan dan sebagainya, untuk mempermudah, alasannya supaya kita serba online, jadi diketahui oleh para pelanggan segala macam. Jadi masuk akal saya, oke, saya terima. Lalu saya masuk aplikasinya, lalu saya download DJP. Setelah saya download DJP, itu saya mulai agak curiga sebenarnya. Saya agak curiga pada tengah jam, ya kronologisnya di telepon saya itu jam 6:30 mau maghrib. Nah, jadi begitu saya download, saya lihat. Lalu mereka bilang registrasi sudah selesai, mereka minta biaya Rp10.000. Rp10.000 untuk e-materai. Saya lihat mungkin masuk akal saya, karena semua itu menggunakan e-materai. Saya kirim melalui Bank Danamon. Saya transfer sebesar Rp10.000. Lalu setelah itu banking saya disadap secara tidak langsung, mereka sadap melalui aplikasi DJP dan ada situ APK. Disadap, setelah saya kirim Rp10.000, tidak lama berjelang 4 menit kemudian, uang saya terkuras Rp3.150.000. Jadi situ langkah terkejutnya saya.
Padahal saya tidak mengirim sebanyak itu, yang saya kirim hanya 10.000. Jadi disitulah saya merasa tertipu. Saya tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Dirjen Pajak. Nah, jadi itu saja pembelajaran. Jangan sampai hal yang saya alami ini terjadi kepada masyarakat Pulau Sumeru lah pada umumnya. Jadi itu saja pembelajarannya. Kalau memang ada yang mengaku Dirjen Pajak segala macam, bagus matikan saja HP itu, karena itu hal yang tidak oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita merasa tertipu